Oke, halo semuanya. Selamat datang ya di channel Trendstock. Oke, balik lagi di video rekomendasi harian. Nah, kita akan membahas nih saham-saham rekomendasi untuk besok hari Rabu tanggal 23 Maret 2022. Nah, sebelum kita masuk ke rekomendasi untuk besok, kita lihat pergerakan IHSG dulu ya. Nah, hari ini IHSG sangat bagus ya, dia naik 0,66% dan closingnya berhasil membuat new high dan closing di 7.000. Nah, kemarin kan kalau kalian lihat ya, waktu nih tanggal 16 ini closing high-nya di 699. Nah, lalu di tanggal 17 dia naik nih sampai 7.033, tapi nggak kuat dan closingnya dia merah. Hampir minus 0,40%. Kalau dari peak itu dia turun berapa ya? Hampir 1%. Kalau lihat dari ya hampir 1%. Nah, dia turun dan hari ini berhasil naik nih, bagus banget. Tapi ya di sini ini dia opennya gap up ya. Nih ada gap di sini. Ya ini bagus buat IHSG. Kita lihat aja besok. Kalau misalkan dia bisa closing di atas lagi itu sangat-sangat menarik. Nah, oke, sebelumnya kita lihat kita review rekomendasi kemarin ya. Rekomendasi kemarin pertama ada Asa. Nah, Asa nih jeleknya nah lihat. Nah, seperti saya bilang kan dia double bottom ya, dia ternyata hari ini kan kemarin kita harapkan dia habis breakout dia langsung naik, nggak retest dulu, ternyata dia nggak bisa langsung naik. Nah, mungkin ya kalian bisa jual dulu, cut loss dulu, nanti bisa tampung lagi di dekat area 2340 seperti itu. Jadi ya hemat daripada kalian hold terus kalian hold. Nah, nanti misalkan ya kalian average down gitu ya. Nah, kan hampir 6% itu ya jauh lebih hemat kalau kalian cut loss terus kalian nanti tampung lagi di bawah seperti itu. Jadi ya untuk ASA kita cut loss. Lalu saham yang kedua ESA. Nah, ESA nih ESA nih menarik ya. Dia bahkan hampir sentuh 900. Nah, kalau kalian lihat di 900 nih emang cukup besar ya, apa tekanan jualnya juga. Dia ada tekanan jual yang cukup besar di area 900 ini. Jadi ya kalau kita lihat Esa nih pagi-pagi dapat merah dulu loh. Kalian bisa entry dapat di bawah juga lumayan. Ya kalau pas open kalian langsung angka juga hampir 10% Esa. Jadi ya lumayan happy cuan buat yang dapat Esa. Selanjutnya sama yang ketiga ini ada IPPE. Nah, IPPE juga lumayan ya. Kalau kalau kayak gini nggak jelas kita lihat ke time frame 15 menit ya. Dia berhasil kasih kita cuan juga ya. Sebentar. Tanggal 22 Maret. Nah, candles 21 Maret. Nah, di sini nih. 22. Nah, di sini ya. Oke, jam 34. Bentar, mana ya saya cari dulu. Hari ini. Nah, tanggal 22 di oke, dia kemarin. Nah, di sini ya. Lumayan ya pagi-pagi dia bahkan sempat turun dulu nih ke 468 dan high-nya di 494. Ya, hampir 5%. Oke, 4% mungkin ya. 43 sampai 4% kalau kalian dapat IPP. Oke, happy cuan juga buat dapat IPP. Jadi ya lumayan ya, ada satu yang cut loss ya, itulah trading tidak selalu mulus ya, pasti ada aja yang cut loss. Yang penting gimana yang profit jauh lebih besar daripada yang cut loss. Kan lihat kan ESA hampir naik 10%, juga IPP 5%, ya cut loss sampai ya 2 sampai 3% cut loss. Itu oke. Jadi untuk rekomendasi besok di tanggal 23 Maret 2022 ya, hari Rabu. Saham yang pertama ada ini Gadget CO. Nah, oke, Gadget CO ini sangat-sangat menarik ya. Ini kalau kalian lihat nih ketika di sini aja. Sebenarnya kalau saya tarik Bibo ya dari sini. Nah, kan dia berhasil di sini ya kalau kalian lihat. Nah, oke, sebentar. Nah, di sini dia berhasil mantul ya dari Fibonacci 50%-nya.
Ini Fibonacci-nya dia mantul lalu naik. Nah, ketika dia naik di sini lihat di tanggal 17 Maret dia naik dengan volume yang cukup tinggi dan ketika dia koreksi 2 hari ini lihat volumenya tuh kecil-kecil banget ya. Hari ini break high yang sebelumnya di sini dengan volume yang cukup besar. Jadi menarik untuk kita trading besok. Lagi pula candle hari ini bagusnya meribozur kanan belinya sangat tinggi. Nah 164 sebenarnya kalau candle kayak gini besok nggak yakin turun sih sebenarnya ya. Jadi ya kita lihat aja mungkin kalau mau entry ya dari ya 162 ya sampai 165 deh kita lebihin 165. TP1 di 168 ya. TP1 di 168, TP2 di 170 dan TP3 di ya 174 dah. Itu tuh gadget CO stop loss-nya ya 2-3% pasang aja. Stop loss di ya 159. Oke. Lihat gadget CO nih. Lihat di sini kan kalau kalian lihat nih. Sebenarnya simpel aja lihatnya naik. Ketika naik volumenya juga ikut naik. Nah, ketika dia turun volumenya ikut turun. Jadi ya simple secara price volume analisis sangat banget menarik gitu. Ya kita asumsikan ya orang-orang yang punya barang di sini tuh yang beli-beli di sini nih ya oke dia masih ada barang nih belum jual semua barang gitu karena ya volumenya juga di sini kecil gitu. Kalau misalnya ada buangan yang besar pasti batang-batang volume ini yang merah ini pasti besar juga. Itu aja untuk GJCO. Next saham yang kedua Empo. Nah, ini ya agak high risk ya sebenarnya. Jadi kenapa? Karena saham ini enggak terlalu ramai. Transaksinya juga kecil. Sebentar saya lihat transaksinya hari ini tuh enggak banyak deh. Empo berapa ya value-nya? Nah, hanya 2 miliar, 2,5, 2,7. Jadi ya enggak terlalu banyak. Jadi tapi menarik nih. Tapi dia lihat deh. Kalau star candlestick dia sering banget bikin ekor di atas nih. Jadi biasanya di atas-atasnya tekanan jualnya nih lumayan. Nah, secara short term dia sangat bullish ya. Secara short term lihat beberapa hari dari tanggal 14 Maret. Beberapa resisten kecilnya berhasil di break ya kalau kita gambarin. Di sini high yang sebelumnya di sini di break. Next kemana ya yang terdekat mungkin ya jauhnya di 117. Tapi yang dekatnya kita cari yang dekat resisten dekatnya di area sini nih. Ada satu resisten di 111. Nah, oke, kalau kayak gini kan kita udah gambar support resisten, enak kita ngelihatnya juga menarik. Nah, kalau lihat volumenya ketika candlenya hijau, lihat volume batang hijaunya tuh pasti lebih besar dari ya volume yang merahnya. Kalau ini satu yang nggak terlalu besar sih, yang sebelumnya kan lihat deh, gede banget ya. Terus dia turun, volumenya juga ikut turun, lalu dia hijau, volumenya lumayan, terus besoknya turun lagi, volumenya lebih kecil, hari ini naik hampir 7% dan batang volumenya juga sangat tinggi. Nah, menarik kita entry dia kan closing di 106. Nah, biasanya kan dia lihat ya atas bawahnya tuh shadownya ada shadow. Nah, siapa tahu pagi-paginya dikasih merah dulu kan lumayan. Boleh entry di 104 sampai 106. Ya, cut loss-nya di bawah 103 ya, 102 deh. Pokoknya selama di atas 103 boleh entry ya udah kita entry mungkin dari 104 ya dari 104 sampai 106. Nah cut loss karena suka 103 boleh cut loss di bawahnya di 102. Lalu TP1 di set di 108 lalu TP2 di 110 ya. Nah TP3 ya 111 atasnya deh 112 masih area resisten masih itu aja untuk Empo ya. Jadi bisa kalian perhatikan. Jadi ya banyak shadow-shadow kayak gini di candlesticknya berarti menandakan ya tekanan jual di atasnya nih ada lumayan. Nah, next saham yang terakhir nih yang ketiga sama sahamnya masih saham high risk. Karwe nih. Kalau lihat tren secara short term ya. Secara short term kan masih turun.
Bisa perhatiin masih turun. Nah, kenapa mau bisa orang kan, ngapain trading di saham downtrend ya? Karena kita mau tradingnya harian ya saham downtrend kalau ada menarik kenapa tidak kita trading kan seperti itu. Jadi kalau emang yang swing ya saham downtrend ya wajib dihindari. Kalau yang harian ya cuan bungkus kayak kita 2-3% cuan sampai 5% cabut ya menarik. Nah, kalau kalian lihat di sini ya ada satu support berhasil mantul ya sini nih satu resisten kecil di sini. Nah, kalau dia berhasil break dari area 194 sampai ya 195 deh dia berhasil break closing di atas itu ya ini potensi double bottom. Tapi kan ke sana tuh perjalanan lumayan ya, hampir naik 67%. Jadi ya semoga besok kita harapkan dia menguji resistennya ya sama kayak yang candle di sini nih di tanggal 8 Maret ketika dia turun sampai supportnya lalu dia naik dan besoknya menguji resisten ketika sudah sampai resisten dia malah turun lagi. Jadi ya kita harapkan dia kembali menguji. Candlesticknya juga bagus ya, tekanan belinya ketika dia turun berarti tekanan belinya di bawah nih kuat lalu naik dan tekanan jualnya kalah dengan tekanan belinya. Jadi tidak menyisakan shadow di atas. Nah, kalau kita entry ya kalau semoga dikasih merah dulu pagi-pagi boleh entry di 180 sampai 182. Cut loss di 177, TP1 di ya area sini nih di 185, lalu TP2 di 188. Ya udah TP2 di 188, TP3 di 194 di resistennya ya. Nah, itu aja untuk 3 rekomendasi saham untuk besok ya. Ada GJCO, Empo dan Karwe. Sekali lagi rekomendasi ini bersifat disclaimer on. Jadi semua resiko dan keuntungan kalian tanggung sendiri. Kalau cut loss kalian tanggung sendiri, kalau cuan ya cuan untuk kalian sendiri. Jadi kalau sebelum putuskan untuk jual dan beli silahkan kalian analisa ulang. Oke. Itu sih yang saya selalu terapkan, silakan analisa ulang, jangan ditelan mentah-mentah analisa saya karena analisa saya bisa salah dan bisa berbeda dengan pandangan kalian seperti itu. Jadi ini hanya pandangan saya, jadi hanya referensi semata. Oke, itu aja untuk rekomendasi kali ini. Jika kalian suka dengan videonya silahkan boleh di like ya dan jangan lupa juga di subscribe menjadi salah satu bentuk support untuk kami. Semoga kita makin rajin uploadnya dan semoga kita masih dikasih cuan selalu dari trading saham besok. Oke, itu aja ya. Semoga membantu kalian. See you.